dari pusat peradaban di sini, Syekh mengucapkan, terserah mau difatwai oleh Majelis Ulama haram maupun makruh maupun halal, Majelis Ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya tahu, Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Dari Merauke sampai ke Sabang. Syekh berani merubah. Awalnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Logika tidak bisa nerima. Ketika mendengar itu, Syekh merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edan Channel. Semoga kita semua ada dalam limpahan keberkahan dan ada dalam kesehatan. Oke sahabat Edan Channel, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang Panji Gumilang yang sedang ramai heboh di media sosial dan di media televisi karena banyak sekali pernyataan Panji Gumilang yang kontroversial dan meresahkan banyak warga. Bahkan sudah beberapa kali ada warga masyarakat yang melakukan demonstrasi di pesantren yang ia dirikan di Indramayu, Jawa Barat. Inilah sekilas tentang biografi Syekh Panji Gumilang. Nah, beliau dilahirkan dengan nama Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang yang lahir pada tanggal 30 Juli 1946 di Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian dalam hal pendidikan, Panji Gumilang ini pernah belajar di sekolah rakyat, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern Gontor, tetapi tidak sampai lulus atau tidak tamat. Dan selanjutnya ia mengikuti kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI pada Fakultas Adab, dan beliau juga aktif di HMI cabang Ciputat. Nah, pada tanggal 24 Mei 2003 ia juga dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa bidang Manajemen, Education and Human Resources oleh IMCA, International Management Centres Association, Revans University. Universitas ini tidak terakreditasi Action Learning yang berbasis di Buckingham, Inggris dan Amerika Serikat. Nah, dari riwayat pendidikannya ini maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa ia pernah mondok di Gontor namun tidak tamat. Walaupun menurut Rocky Gerung bahwa ijazah itu tidak menentukan seseorang itu menjadi pintar. Ijazah itu hanya bukti bahwa ia pernah sekolah. Nah, namun demikian ketika misalkan tidak tamat pendidikannya, ini tidak berlaku untuk semua orang. Ketika seseorang tidak menyelesaikan pendidikannya, maka ada kemungkinan sanad keilmuannya ini tidak tuntas, tidak jelas karena tidak selesai. Nah, kalau saja pendidikan selama di pesantren Gontor itu selesai, maka mungkin dari sisi keilmuan, apakah itu masalah bidang keilmuan hadis atau misalkan tafsir Al-Quran atau balaghah dan lain sebagainya,
itu bisa paripurna, sehingga dalam pemahaman agamanya itu tidak akan terjadi penyimpangan. Dalam beberapa pernyataan yang diupload di YouTube, beliau dalam hal misalkan menafsirkan Al-Quran juga serampangan tanpa menggunakan atau tanpa memakai ilmu-ilmu pendukungnya, termasuk dalam memahami hadis. Hadis itu beliau menyatakan bahwa hadis itu tidak boleh dipilah-pilah. Ada hadis doif, ada hadis mutawatir dan lain sebagainya. Sejarah kebudayaan Islam juga ini sangat terkait erat dengan ilmu keagamaan yang lainnya. Karena ketika kita belajar tafsir, belajar hadis, itu juga di situ juga kita belajar sejarah. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pemahaman tentang keagamaan, tentang ilmu keagamaan, baik tafsir maupun hadis, beliau itu sangat minim, sehingga ini kemudian yang menjadi kontroversi karena dia menafsirkan berdasarkan logikanya sendiri, berdasarkan pemikirannya sendiri, tanpa ada rujukan dari yang lainnya. Beliau itu bergelar profesor doktor. Nah, dari biografi atau dari informasi yang kita ketahui bahwa doktornya itu adalah doktor honoris causa atau doktor kehormatan, dan kemudian profesornya atau guru besarnya juga ini dipertanyakan. Jadi siapa yang memberikan gelar atau yang menganugerahkan gelar profesor kepada beliau? Profesornya di bidang apa? Nah, kalau dilihat dari keorganisasian, dia juga pernah aktif di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Ciputat. Nah, ini menjadi bahan juga untuk melakukan investigasi atau konfirmasi atau klarifikasi yang dilakukan oleh MUI yang sekarang sedang melakukan tabayun kepada Syekh Panji Gumilang. Harus dipanggil juga teman-teman aktivis seangkatannya untuk menambah wawasan atau pengetahuan atau latar belakang Syekh Panji Gumilang pada masa aktif di HMI itu seperti apa, pola pemikirannya, kemudian pergaulannya atau yang lainnya, sehingga nanti bisa disimpulkan apakah Panji Gumilang itu sudah mempunyai cara berpikir berbeda dengan kita dari sejak masa kuliah, atau memang akhir-akhir ini. Karena Pondok Pesantren Az-Zaitun itu sudah beberapa kali sejak tahun 2000-an itu sudah muncul kontroversi, tetapi kemudian sampai dengan saat ini belum ada keputusan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.